Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Ismul Basoir, teman saya yang di tengah ini Muhammad Asmi, dan Laden Arsyad. Kami akan mempresentasikan tentang strategi pemesanan pada Starbucks menggunakan metode analisis SWOT. Pada latar belakang di sini, dalam beberapa tahun terakhir, penjualan industri kopi secara umum menunjukkan tren pertumbuhan di seluruh dunia. Kopi secara bertahap muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Starbucks merupakan kedai kopi premium yang sudah 10 tahun hadir di Indonesia dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban di Indonesia. Starbucks membuka gerai kopi pertama di Indonesia pada tahun 2002 dengan PT Mitra Adi Perkasa Tbk sebagai pemegang lisensi pengelola merek dan manajemen Starbucks di Indonesia. Starbucks memiliki 72 gerai yang terdiri di tersebar di kota-kota besar Indonesia. Persaingan dalam industri kedai kopi tidak hanya datang dari kedai kopi lain, namun juga dari berbagai platform pemesanan kopi yang semakin populer. Konsumen kini mempunyai banyak pilihan untuk menikmati kopi baik di toko fisik maupun aplikasi pemesanan online. Hal ini meningkatkan tekanan pada Starbucks untuk terus berinovasi dan mempertahankan pangsa pasar. Selanjutnya adalah identifikasi masalah dan hasil identifikasi. Beberapa masalah yang dihadapi Starbucks dalam strategi pemasaran meliputi: satu, munculnya berbagai kedai kopi lokal dan brand barunya menawarkan harga yang lebih bersaing. Dua, persaingan dengan berbagai platform pemesanan. Untuk hasil identifikasi, dari identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan bahwa Starbucks perlu melakukan analisis mendalam untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Melalui analisis SWOT, Starbucks dapat merumuskan strategi yang lebih tepat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Pada bagian profil perusahaan, Starbucks adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi terkenal di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat. Starbucks dikenal karena menyajikan berbagai jenis kopi, minuman kopi spesial, teh, dan makanan ringan. Starbucks dinamai sesuai dengan nama perwira pertama dalam Moby Dick, karya Herman Melville. Logo kami juga terinspirasi oleh laut yang menampilkan putri duyung berekor ganda dari mitologi Yunani. Selanjutnya adalah visi dan misi perusahaan. Visi di Starbucks untuk menginspirasi dan memelihara semangat manusia, satu orang, satu cangkir, dan satu lingkungan pada satu waktu. Untuk misi, yang pertama adalah menciptakan budaya kehangatan dan rasa memiliki tempat semua orang diterima. Yang kedua adalah hadir, terhubung dan terinspirasi, martabat dan rasa hormat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Laden Arsyad. Oke, di sini kita masuk ke dalam bagian struktur organisasi dari Starbucks Coffee. Yang pertama itu ada direktur utama, general manager, lalu ada manajer. Di bawah manajer itu terdiri dari barista, baker atau pembuat roti, security, lalu ada cleaning service. Next. Oke, di sini kita masuk ke proses bisnis. Yang tampilan pertama itu di paling pojok kiri itu adalah tampilan awal membuka aplikasi. Ketika, ketika kita membuka aplikasi Starbucks, tampilannya akan seperti itu. Lalu yang di tengah itu ada sign up atau login ke dalam akun.
tampilannya seperti gambar di tengah. Yang paling kanan atau yang ketiga itu adalah tampilan setelah login. Next. Di tampilan selanjutnya dalam proses bisnis adalah memilih cabang toko, yaitu memilih store cabang toko yang kita ingin kunjungi atau jumpai. Gambarnya seperti di pojok kiri. Lalu yang tengah itu adalah tampilan memilih menu yang tersedia. Menu yang tersedia di Starbucks kopi tersebut ada apa aja. Begitu tampilannya seperti gambar yang di tengah. Lalu yang paling kanan itu adalah tampilan setelah memilih menu. Ketika kita memilih menu, karena tampilannya akan seperti ini. Next. Dan yang paling kiri itu adalah tampilan menu yang dipilih dan dimasukkan ke dalam keranjang pemesanan. Lalu di bagian tengah adalah tampilan checkout pemesanan. Di sini akan diperlihatkan total harga yang harus dikeluarkan. Dan yang paling kanan adalah tampilan melakukan pembayaran seperti ada tampilan kirisnya atau bank-bank dari bermacam bank, tampilan akan seperti itu. Next. Di sini kita masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu proses untuk menemukan kecocokan strength fit antara peluang yang ada di lingkungan eksternal perusahaan dengan lingkungan internal yang dimiliki perusahaan. Sementara pada saat yang sama memperhitungkan berbagai ancaman yang ada di lingkungan luar perusahaan dan kelemahan internal perusahaan. Yang pertama, di sini yang A adalah strength atau kekuatan. Yang pertama itu memikat pelanggan dengan penawaran khusus. Yang kedua, mendukung berbagai metode pembayaran. Yang ketiga, kecepatan pemesanan. Dan yang keempat adalah aplikasi bisa digunakan di berbagai negara. Lalu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama adalah ketergantungan pada internet. Terus yang kedua, berbagai fitur yang membingungkan, biaya tinggi produk, dan yang terakhir, tidak semua fitur tersedia secara global. Lalu di sini ada opportunity. Yang pertama adalah kolaborasi dengan platform pihak ketiga seperti layanan pengantaran makanan atau dompet digital, memberikan rekomendasi minuman atau makanan, dan yang terakhir itu fitur lingkungan. Dan yang D itu di sini ada treats. Kedai kopi lokal bisa menawarkan fitur dengan lebih menarik, kritik terhadap praktik bisnis, dan yang kedua adalah gangguan teknis seperti down atau serangan cyber, penurunan daya beli akibat inflasi atau krisis ekonomi. Next. Di tahap ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Muhammad Azmi. Baik, di sini ada kendala yang terjadi. Kendala yang kami hadapi pada saat menggunakan aplikasi adalah kode OTP untuk regis akun terlalu lama masuk ke email pengguna. Kami juga merinjau lebih lanjut pada aplikasi melalui Google Play Store atau App Store, bahwa ada beberapa komentar atau pendapat pengguna pada aplikasi tersebut, diantaranya adalah satu, setelah memasukkan password, setelah mendapat notifikasi. Lalu kedua, tidak bisa membuka aplikasi setelah update aplikasi Starbucks ke versi terbaru. Next. Lalu ada solusi dari kendala yang terjadi. Berikut solusi yang bisa kami berikan untuk perbaikan pada aplikasi Starbucks. Yang satu, ada untuk mengatasi masalah ini, tim pengembang perlu melakukan analisis terhadap log server guna mengidentifikasi penyebab kesalahan.
serta melakukan perbaikan pada kode backend. Jika kesalahan disebabkan oleh overload server, meningkatkan kapasitas server atau menggunakan load balancer dapat menjadi solusi jangka panjang. Setelah perbaikan dilakukan, uji coba sistem secara menyeluruh perlu diadakan untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi. Lalu yang kedua, solusi sementara adalah melakukan rollback ke versi sebelumnya untuk memungkinkan akses sambil menunggu perbaikan. Pengguna disarankan untuk membersihkan cache dan data aplikasi karena data yang tersimpan bisa menyebabkan konflik. Tim pengembang perlu segera memperbaiki bug yang menghalangi akses dan melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Komunikasi dengan pengguna juga penting untuk memberikan informasi tentang langkah-langkah perbaikan. Dengan solusi ini, diharapkan kendala dapat diatasi dengan cepat dan pengguna dapat kembali menikmati aplikasi. Next. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah Starbucks sebagai pemimpin dalam industri kopi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan meskipun menghadapi tantangan dari kompetisi lokal dan platform pemesanan online. Merek ini memiliki kekuatan dalam menawarkan produk berkualitas dan pengalaman unik. Namun harus menghadapi ancaman dari kedai kopi baru yang lebih kompetitif. Melalui analisis SWOT, Starbucks dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan inovasi. Lalu ada saran. Yang pertama, Starbucks harus berinovasi untuk mengimbangi perubahan kebutuhan konsumen dengan memperkenalkan produk-produk baru dan menarik. Lalu yang kedua, pengembangan aplikasi. Fokus pada perbaikan aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyelesaikan permasalahan teknis yang ada. Lalu yang ketiga, strategi pemasaran. Tingkatkan strategi pemasaran Anda untuk bersaing dengan kedai kopi lokal dengan menawarkan promosi dan program loyalitas yang lebih menarik. Lalu yang terakhir ada kolaborasi, pertimbangkan kolaborasi dengan layanan pengiriman dan platform digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan akses ke konsumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah dalam berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.